Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7. Masih tentang silogisme. Ini bagian ketiga dari pembahasan tentang silogisme tersebut, khusus berkaitan dengan hukum-hukum silogisme kategorik. Yang pertama, jika salah satu premis bersifat sebagian, kesimpulan harus sebagian juga. Contohnya, semua barang yang berkualitas tinggi harganya mahal. Ini adalah premis mayor. Sebagian laptop berkualitas tinggi. Ini premis minor. Maka kesimpulannya sebagian laptop harganya mahal. Nah, ini salah satu premis yang bersifat sebagian ini adalah premis kedua atau premis khusus, premis minor. Yang kedua, jika salah satu premis bersifat negatif, kesimpulannya harus negatif. Ingat, pada pembahasan di video kedua kita berbicara mengenai silogisme negatif, dan salah satu dari premis umum atau premis khusus itu bersifat negatif. Nah, ini memenuhi hukum ini. Contoh, semua siswa SMA X tidak boleh melanggar tata tertib. Ini premis mayor. Roni adalah siswa SMA X, premis minor. Maka konklusinya, Roni tidak boleh melanggar tata tertib. Yang ketiga, hukum yang ketiga, jika kedua premis bersifat sebagian, kesimpulannya tidak valid. Nah, ini yang salah satu yang menyebabkan silogisme itu tidak sah, tidak valid, atau salah. Contoh, beberapa pendaftar PTN tidak diterima. Nah, premis satunya menyebutkan hanya sebagian. Bambang, nah ini juga hanya sebagian, adalah pendaftar PTN. Ini sebagai premis kedua. Nah, maka kedua premis tersebut tidak bisa disimpulkan atau tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang valid. Jikapun dibuat kesimpulan, nanti kemungkinannya itu hanya bersifat kemungkinan, bukan merupakan kepastian. Salah satu kemungkinannya adalah Bambang mungkin tidak diterima. Hukum yang keempat, jika kedua premis bersifat negatif, kesimpulannya tidak valid. Ingat, pada pembahasan mengenai silogisme negatif, rumus 1 dan rumus 2 itu tidak boleh digabungkan. Rumus 1, PU-nya negatif, PK-nya positif. Rumus 2, PU-nya positif, PK-nya negatif. Nah, jika kedua premis itu digabung, maka kedua premis bersifat negatif. Kesimpulannya tidak sah, tidak valid. Contoh, semua pendukung tim A tidak boleh masuk stadion. Andi bukan pendukung tim A. Andi tidak boleh masuk stadion, atau Andi boleh masuk stadion. Nah, tidak jelas kesimpulannya yang mana. Hukum yang kelima, jika term penengah suatu premis tidak tentu, kesimpulannya juga tidak valid. Nah, term penengah ini, semua ikan berdarah dingin, binatang, nah ini tidak pasti, tidak tentu, pembatasannya tidak jelas, binatang apa. Binatang ini berdarah dingin. Nah, maka binatang ini adalah ikan? Nah, belum tentu. Hukum yang keenam, term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat pada premisnya. Jika tidak konsisten atau menyalahi rumus, simpulannya tidak valid. Contoh, premis satunya, kerbau adalah binatang.
kambing bukan kerbau. Ini premis 2. Apakah terus berarti kambing bukan binatang? Nah, binatang pada konklusi tersebut merupakan term negatif, sedangkan pada premis 1 bersifat positif. Hukum yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulannya menjadi lain. Contoh, bulan itu bersinar di langit, ini premis mayor. Januari adalah bulan, premis minor. Memang Januari ini bulan, tapi adalah nama bulan dalam tahun Masehi, bukan bulan yang berkaitan dengan benda angkasa luar, atau bukan bulan yang merupakan benda angkasa luar. Nah, jadi ini tidak jelas maksudnya. Januari ini membingungkan, sehingga simpulannya juga tidak valid. Nah, ini kalau ditarik kesimpulan berdasar dua pernyataan ini, Januari bersinar di langit. Nah, ini kan tidak benar. Yang terakhir, hukum yang ke-8, silogisme harus terdiri atas 3 term, yaitu term subjek, predikat, dan term penengah. Jika tidak, konklusinya tidak bisa diturunkan. Contoh, kucing adalah binatang, premis 1. Domba adalah binatang, premis 2. Nah, kesimpulannya sulit, tidak bisa. Beringin adalah tumbuhan, premis 3. Sawo juga tumbuhan, premis 4. Kesimpulannya, nah, tidak bisa dibuat. Ya, saudara-saudara, inilah hukum dalam silogisme. Lalu mengapa ini perlu? Ini bisa menjadi rambu-rambu ketika kita akan membuat silogisme atau melengkapi atau menjawab soal silogisme. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pedoman ketika kita mengerjakan soal-soal silogisme. Sekian dari Mas Putu Jambu 7. Salam satu guru, banyak ilmu.